Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, kita dari kelompok 3. Pertama, nama saya Budi Pratama Jaizur Rahman. Nama saya Tiara Benamanda. Nama saya Devina Komarani dari absen 10. Nama saya Aprilia Putri dari absen 3. Nama saya Leni Sri Agusti nomor absen 19. Di sini kami selaku kelompok 3 ingin mempresentasikan pendapat kita terkait demokrasi. Enggak itu sumpah demi Allah ya. Sinyal HP saya lagi. Apa sih suara demokrasi itu? Suara demokrasi merupakan kegiatan Sing menurut paling enak kumpulan berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetisi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan standar kompetisi lulusan. Untuk alur suara demokrasi di sini terdiri dari 4, yaitu pengenalan, kontekstualisasi, aksi nyata, dan refleksi. Pengenalan. Pada tahap ini, murid diajak mengenali dan menggali lebih dalam kelompok. Pada tahap ini juga, para peserta didik lebih peka dalam melihat kesenjangan dan ketidaksetaraan yang terjadi di lingkungan, serta mengenalkan peran anak muda dalam proses demokrasi. Kedua, kontekstualisasi. Pada tahap kedua ini, peserta didik melakukan riset terpadu dan mandiri, serta melihat konteks kemajuan teknologi dalam proses pelaksanaan demokrasi di kehidupan nyata. Dan tahap ini juga, peserta didik dapat membangun kesadaran dan melakukan penyelidikan secara kritis, sehingga pada akhirnya dapat merencanakan solusi aksi dari situasi yang telah mereka ketahui. 3. Aksi nyata. Peserta didik membuat simulasi sistem pemungutan suara sehingga diharapkan dapat menjadi pemicu dari realisasinya ekspresi didik mereka dalam mengikuti proses suara dalam pilkada dan pemilu. Menanjak. Oh iya, menanjak enak. Apa sih yang Anda ketahui tentang demokrasi? Demokrasi adalah proses pemerintahan di mana hukum, kebijakan, kepentingan, dan disiplinkan dari suatu negara atau pemerintah lain secara langsung atau tidak langsung diputuskan oleh rakyat. Apakah proses demokrasi telah Anda lakukan? Berikan contoh pelaksanaan demokrasi yang telah Anda lakukan dalam keseharian. Contoh pelaksanaan demokrasi dalam keseharian. Sekolah antara lain ikutkan dalam kegiatan politik di sekolah seperti juga OSIS, ketua kelas maupun kegiatan yang relevan. Kata luar sana. Bagaimana pelaksanaan demokrasi di kelas Anda? Misalkan dalam penentuan tingkat kelas, dalam pelaksanaan demokrasi tersebut peran-peran apa saja yang dapat diambil sebagai bentuk demokrasi? Dalam pemilihan tingkat kelas dilaksanakan secara demokrasi dengan melakukan musyawarah bersama. Pada saat bermusyawarah, siswa dapat mengutarakan pendapatnya. Menanggapi pendapat teman, demokrasi menjadi pilihan sistem pemerintah terbaik karena dapat mengakomodasi beragamnya kepentingan dari aspirasi siswa. Selain itu, demokrasi juga dapat berperan sebagai wadah pengikut kesepakatan bersama yang harus dihormati dengan dan digagas oleh siswa. Dalam pemilihan tingkat kelas dilakukan secara demokrasi dengan melakukan musyawarah bersama. Pada saat musyawarah, siswa dapat mengutarakan menanggapi Apa yang ada di benak kalian ketika mendengarkan demokrasi? Hak setiap warga untuk menyuarakan suara dan membuat keputusan bersama. Apa skill pelaksanaan demokrasi yang kalian lakukan? Pemilihan ketua OSIS. Peran apa yang dapat kalian ambil dalam proses demokrasi yang berlangsung di kelas? Menyuarakan suara dan memilih. Peserta didik membuka taman artikel dan video berikut. Melalui gawai masing-masing, peserta didik mengakses lautan artikel dan video tersebut, kemudian mencatat hal penting dan presentasikan hasil ke depan kelas. Menurut kami, selaku kelompok 3,
Hal-hal penting yang kami dapat dari artikel yaitu tentang konsep demokrasi. Konsep demokrasi sendiri terdiri dari 6, yaitu demokrasi parlementer, demokrasi murni atau langsung, demokrasi tidak langsung, demokrasi Pancasila, demokrasi presidensial, dan demokrasi liberal. Pertama, demokrasi parlementer. Demokrasi yang memberi lebih banyak kekuatan pada legislatif atau disebut juga dengan demokrasi parlementer. Pihak eksekutif memperoleh hak kekuasaan atas demokrasinya hanya dari legislatif, yaitu parlemen. 2. Demokrasi langsung atau murni. Ini demokrasi di mana rakyatnya lah yang memiliki kekuatan secara langsung tanpa perwakilan, perantara atau majelis parlemen. Demokrasi ini membutuhkan partisipasi luar dalam politik. 3. Demokrasi tidak langsung. Rakyat dapat memilih siapa yang akan mewakili suara mereka di parlemen. Demokrasi ini merupakan bentuk demokrasi paling umum di seluruh dunia. 4. Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang saat ini berlaku di Indonesia atau tanah air Indonesia. Demokrasi yang bersumber pada nilai-nilai sosial budaya, bangsa, serta berdasarkan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara. 5. Demokrasi presidensial. Di bawah sistem demokrasi presidensial, presiden dipilih secara langsung oleh warga negara. Terakhir, yaitu demokrasi liberal. Demokrasi liberal adalah demokrasi yang menggunakan sistem politik dengan paham memberikan kebebasan individu. Oke, selanjutnya demokrasi merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap hak dan martabat manusia. Jenis-jenis demokrasi modern terdiri dari demokrasi representatif, demokrasi rakyat, demokrasi liberal, serta sistem politik demokrasi. Yang pertama, model parlementer terdiri dari fungsi kekuasaan, protesta, pemilihan. Kedua, model demokrasi presidensial terdiri dari pemisahan kekuasaan, presiden tak dapat membubarkan kongres, senat dan paus sama-sama kuat. Pluralitas single member district winner take all. 3. Model demokrasi konsensus terdiri dari power sharing, pemisahan kekuasaan dan pluralisme budaya. Menurut diskusi kelompok 3, demokrasi berasal dari kata demos serta kon. Demos menjelaskan sebagai rakyat merasa diperjuangkan secara teknologi. Secara garis besar, demokrasi adalah kebebasan atau pandangan yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban bagi semua warga negara. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara demokrasi. Pertanyaannya, kawan-kawan membagi demokrasi Indonesia ke dalam 4 masa. Masa pertama yaitu demokrasi konstitusional. Di masa ini peranan parlemen dan partai sangat menonjol. Di masa kedua, demokrasi terpimpin. Mulainya masa ini ditandai dengan dikeluarnya dekret presiden. Masa ketiga, demokrasi Pancasila. Masa ini menggunakan landasan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Masa keempat, demokrasi pasca reformasi cenderung mengalami banyak perubahan, partai politik baru bermunculan, pemilihan umum pun dilaksanakan secara rutin. Baik, sekian dari kelompok 3. Mungkin dari kalian ada yang mau ditanyakan? Aku mau tanya, perlu sebut nama gak? Ya, pasti. Perkenalkan, nama saya Maharastra dari kelompok 1. Jadi pertanyaan saya, kenapa sih kita perlu sebuah demokrasi di kehidupan bangsa? Gitu aja sih.
Pertanyaan dulu baru jawab. Ya. Boleh. Nama saya Nanda Yusari. Pertanyaan saya, apa saja yang menjadi prinsip-prinsip dalam demokrasi? Kasih. Ya. Jangan ya. Kasih. Nah,